Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait UAS mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Saya Sandika Asmi dengan NIM 24 12 50 19 14. Saya Farhan Adriansyah Syafrili dengan NIM 241 250 20 52. Saya Afas Haidar Gaza Wahyudi dengan NIM 2411 501 055. Saya Sri Ananta Kartini dengan NIM 24 12 50 18 72. Saya Inezan Kalista dengan NIM 2412 506 27. Kelompok kami akan membahas proyek digital terpadu layanan pengaduan masyarakat. Yang pertama itu ada tahap design thinking. Di sini kami melakukan identifikasi 6 stakeholder utama, yaitu ada pemerintah daerah, masyarakat umum, dinas atau OPD terkait, tim IT Pemda, PT Smart City Nusantara, lembaga pengawas. Dan juga kami melakukan 2 user persona, yaitu user persona pertama ada Davi Rizky Madani sebagai masyarakat dengan profil 20 tahun, warga Kota Maju, mahasiswa. Nah, masalahnya adalah jalan depan rumah ini rusak parah selama 3 bulan. Melapor lewat telepon tidak pernah direspon. Kebutuhannya adalah cara mudah untuk melapor lewat ponsel, mendapat nomor tiket, bisa pantau status laporan tersebut. User persona kedua ada seorang Razin Haidar Karim dengan profil 22 tahun, kepala seksi infrastruktur dinas PU. Nah, masalahnya adalah setiap hari selalu menerima puluhan bahkan ribuan laporan via WhatsApp, sehingga susah diprioritaskan dan didelegasikan. Nah, kebutuhannya adalah dashboard yang terpusat, fitur assignment ke tim lapangan, serta notifikasi secara otomatis. Selanjutnya ada bagian define atau problem statement. Pengaduan sering tidak tertangani tepat waktu karena ketiadaan platform terpadu dan tidak adanya analitik secara real time. Jadi, identifikasi stakeholder ini menjadi acuan dalam menentukan kebutuhan sistem pada tahap berikutnya. Next, ada ideat atau 10 ide solusi. Yang pertama ada portal web responsif, antarmuka mobile friendly, upload foto atau video, sistem tiket otomatis, notifikasi SMS atau email, dashboard OPD, dashboard eksekutif, kategorisasi cerdas, peta interaktif atau JIS, chatbot layanan. Nah, selanjutnya ada prioritas. Di sini ada must have, could have. Di sini ada must have, should have, could have, dan would have. Nah, yang di must have ada portal web, tiket otomatis, kategorisasi otomatis, dashboard OPD, notifikasi email atau SMS. Should have ada upload foto atau video, peta interaktif, dashboard eksekutif, aplikasi mobile. Selanjutnya ada could have, yaitu ada chatbot layanan, integrasi medsos, rating kepuasan. Yang won't have ada AI prediktif, integrasi e-government nasional. Nah, selanjutnya ada testing. Kami menguji 5 skenario utama, yaitu ada submit, tracking, batas file lebih besar dari 5 MB, assignment, dan load cepat. Nah, hasil pengujian harus 100% pas. Nah, dari hasil prioritas menunjukkan bahwa fitur-fitur ini menjadi fokus utama dalam pengembangan minimum viable product atau MVP. Dan keberhasilan pengujian memberikan keyakinan bahwa rancangan sistem siap dijadikan dasar sebagai perencanaan proyek. Selanjutnya ada wireframe atau prototype. Di sini kami memasukkan 4 halaman, yaitu halaman beranda publik, halaman lacak status, dashboard manajemen OPD, dan dashboard analitik eksekutif. Nah, di sini adalah contohnya tampilan dari beranda publik yang digunakan untuk masyarakat melakukan laporan. Selanjutnya ada tampilan cek laporan. Di sini masyarakat bisa melacak laporannya apakah sudah diprogres atau sudah selesai. Selanjutnya ada tampilan dashboard admin OPD. Ini untuk mengecek laporan yang masuk dari masyarakat dan menugaskan petugas lapangan. Selanjutnya ada tampilan dashboard admin eksekutif yang bisa melihat analitik atau kinerja atau KPI. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Inaya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tahap 2, yaitu bisnis analis, di mana kami merumuskan kebutuhan fungsional sebanyak 10 item, meliputi ketersediaan form pelaporan, generate tiket unik berbasis UUID, kategorisasi otomatis, manajemen update status, dan filter dashboard. Kami juga menetapkan kebutuhan non-fungsional sebanyak 7 item, meliputi target load halaman di bawah 3 detik, uptime 99,5%, keamanan dengan enkripsi TLS 1.3, serta usability dengan task completion rate minimal 85%. Lalu untuk kelayakan sendiri, kami melakukan visibility analysis dengan kerangka Telos dan hasilnya dinyatakan layak pada seluruh aspek seperti teknikal, ekonomi, legal, operasional, dan scheduling. Dari sisi cost benefit analis, total biaya pengembangan sebesar Rp195.500.000 dengan efisiensi layanan yang menekan waktu penanganan pengaduan dari 14 hari menjadi 5 hari dan manfaat finansial sebesar 80 juta per tahun serta break even
break-even point tercapai sekitar 2,5 tahun dengan manfaat non-finansial yang signifikan sebagai nilai tambahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap 3, yaitu adalah Project Management Plan, di mana Project Management Plan sendiri dimulai dari Project Chapter dengan tujuan utama proyek yaitu adalah membangun platform terintegrasi untuk pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif, transparan, dan real-time. Untuk target dan batasannya sendiri, durasi proyek itu ditetapkan sekitar 20 minggu dari tanggal 1 Juli sampai 17 November tahun 2026 dengan budget maksimal pengembangan yaitu 200 juta rupiah, di mana deliverables utamanya yaitu adalah aplikasi web responsif, dashboard OPD, dashboard eksekutif, notifikasi, pelatihan pengguna, serta dokumen teknis. Selanjutnya masuk ke visualisasi Work Breakdown Structure atau WBS level 3. Nah, proyek ini kami dipecah menjadi 5 fase utama. Yang pertama itu inisiasi, yang kedua analisis dan desain, yang ketiga ada pengembangan, yang keempat ada pengujian atau QA, dan yang kelima ada deployment. Secara keseluruhan ada 23 paket pekerjaan mulai dari kick-off meeting hingga project closure. Nah, selanjutnya itu ada WBS level 3 itu Project Platform Layanan Pengaduan Masyarakat. Ini visualisasi lengkapnya, yaitu fase pertama itu ada fase inisiasi proyek, berisikan itu kick-off meeting, visualisasi charter, dan setup environment. Nah, fase kedua itu ada analisis dan desain, mencakup requirement gathering, pembuatan SRS, wireframe Figma, hingga arsitektur teknis. Fase pengembangan adalah fase terbesar dari setup CI atau CD, pengembangan modul portal, backend API, integrasi notifikasi, hingga dashboard OPD dan eksekutif. Selanjutnya ada fase pengujian, mencakup unit testing, UIT, performance testing, dan bug fixing. Selanjutnya ada fase deployment dan penutupan, mencakup deployment, produksi, pelatihan pengguna, dokumentasi, sampai serah terima. Selanjutnya ada visualisasi penjadwalan atau Gantt chart. Kami memvisualisasikan 16 kelompok kegiatan utama yang dieksekusi berurutan maupun paralel selama 20 minggu. Yang menarik, aktivitas back-end development selama 4 minggu dan front-end portal selama 3 minggu sengaja dieksekusi secara paralel untuk menghemat waktu pengerjaan. Ini tuh ada diagram detailnya ya, diagram Gantt chart-nya. Terlihat jelas proyek ini dimulai dari kick-off dan charter di awal, lalu berturut-turut requirement gathering, SRS, dan arsitektur berjalan bersama UI UX design, sign off design, lalu back-end development, dan front-end portal berjalan paralel. Dilanjutkan dashboard OPD dan notifikasi, dashboard eksekutif, integrasi dan A2A test, UIT bersamaan dengan performance dan security test, bug fixing, deployment dan pelatihan, hingga project closure dan serah terima di minggu ke-20. Itu tadi bagian pertama dari 3 mengenai charter, WBS, dan Gantt chart. Selanjutnya di sini saya Farhan akan menjelaskan bagian visual network diagram menggunakan precedence diagramming method atau PDM. Jadi diagram ini menggambarkan hubungan aktivitas dari titik awal kick off A hingga titik akhir serah terima P. Jalur kritisnya itu terdiri dari rute A, B, C, E, G, I, J, K, L, N, O, P. Hasil perhitungan PDM menunjukkan bahwa jalur kritis proyek memiliki durasi 20 minggu tanpa waktu luang, yang berarti keterlambatan pada satu aktivitas di jalur ini akan langsung menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada gambar diagram PDM-nya yang dimulai dari titik A hingga diakhiri oleh titik P. Selanjutnya ada bagian Project Management Plan bagian anggaran dan resiko. Resource planning-nya melibatkan 6 peran SDM yaitu Project Manager, Business Analyst, UI UX, Front-end Developer, Back-end Developer, DevOps, dan QA. Infrastruktur Cloud AWS, integrasi gateway, operasional rapat, dan cadangan resiko. Total estimasi biaya keseluruhan mencapai 190 juta.
Dari estimasi tersebut, maka proyek ini dinilai sangat layak untuk dilaksanakan karena pengeluaran masih terkendali dan berada di bawah batas maksimal yaitu 200 juta. Risk registernya di sini itu ada risk tinggi, perubahan requirement mendadak, developer resign di tengah proyek, telatnya sign off klien, temuan bug kritis saat UAT, dan tingkat adopsi warga yang rendah. Ada resiko menengahnya yaitu performa sistem lambat, integrasi SMS gateway gagal, cost overrun, celah keamanan data, dan infrastruktur cloud belum siap. Cara mitigasinya itu freeze requirement untuk resiko scope, menyiapkan kontrak cadangan untuk resiko SDM, dan menyediakan buffer waktu untuk bug fixing. Resiko dengan tingkat tinggi wajib didahulukan dan dimitigasi sejak awal proyek, sementara resiko tingkat menengah tetap dimonitor secara berkala agar tidak membesar. Selanjutnya ada bagian quality plan-nya. Di sini ada 6 quality plan, yaitu code quality, performance, documentation, UI UX quality, security, dan acceptance. Setiap area kualitas dibekali indikator yang terukur agar mutu sistem dapat dikendalikan dan diuji secara objektif. Selanjutnya ada bagian communication plan. Rencana komunikasi menjalankan 6 forum komunikasi, yaitu daily stand up, sprint review, sprint retrospektif, laporan status mingguan, rapat steering komite, laporan akhir proyek. Tujuannya adalah memastikan seluruh stakeholder mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, mengatasi hambatan secepatnya, serta mendukung kelancaran evaluasi tim sesuai dengan metode pengembangan agil. Oke, yang berikutnya adalah tahap 4 Agile Planning. Produk backlog kami berisi 17 user stories, mencakup kebutuhan rinci dari 4 peran, warga, petugas OPD, kepala dinas, dan admin. Warga sebagai lapor online dan pelacakan laporan, petugas OPD sebagai kelola laporan dan tindak lanjut, kepala dinas sebagai analitik dan monitoring performa, serta admin sebagai kelola user, role, dan akses. Untuk prioritas dan distribusinya, seluruh user story diberi prioritas high, medium, dan low, lalu disebar ke 3 sprint sesuai urgensi dan kompleksitas. High untuk fitur inti, pelaporan, dan operasional. Medium untuk fitur pengelolaan, notifikasi, dan dashboard. Low untuk penyempurnaan dan dukungan admin. Untuk increment delivery-nya, setiap sprint menghasilkan increment yang bisa diuji dan ditingkatkan sebelum masuk fase berikutnya. Dirancang untuk memastikan stabilitas sistem, kesiapan pengguna, dan validasi bertahap. Yang berikutnya adalah Agile Planning Sprint Planning-nya. Fokus 3 sprint utamanya yaitu adalah sprint 1, sprint 2, sprint 3. Nah, untuk sprint 1-nya minggu 7 sampai 10 fokus pada core portal, form warga, dan UUID tiketnya. Tujuannya warga siap membuat dan melacak laporan secara online. Lalu sprint 2 minggu 11 sampai 13. Fokus pada dashboard OPD, update status, notifikasi, dan assignment. Tujuannya dinas siap mengelola dan menindaklanjuti laporan warga. Masuk ke sprint 3 minggu 14 sampai 16. Fokus pada eksekutif dan testing. KPI, heatmap GIS, dan UAT tujuannya untuk pimpinan dapat memantau performa dan sistem siap dirilis ke publik. Nah, untuk memantau progres kami menggunakan Scrum Board yang ada di Trello dengan 6 kolom: product backlog, sprint backlog, in progress, code review, QA testing, dan done. Seluruh 17 user story dipantau pergerakannya secara transparan dari kolom product backlog sampai done. Setiap tiket yang dikerjakan wajib memenuhi standar definition of done atau DoD. Scrum Board ini menjadi alat utama tim kami memastikan tidak ada fitur yang dinyatakan selesai sebelum lulus pengujian unit tes dan dipastikan tidak memiliki bug kritis. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari Scrum Board Trello kami. Di sini yang seperti saya bilang tadi ada product backlog, sprint backlog, in progress, code review, in review QA, dan done. Jadi misalnya in progress sedang ada dari product backlog ke in progress sedang bekerja, kemudian masuklah ke code review. Code review itu kayak pengecekan kodenya. Nah, misalnya sudah done, masuk lagi ke in review atau QA-nya. Nanti di QA-nya itu akan melakukan pengujian tesnya lagi, pengujian fiturnya lagi. Lalu jika done selesai, maka akan masuk ke done. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.